Kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda di sana. Putu, jadi kira-kira akan mulai pukul berapa persidangan ini? Karena ada 2 yang diagendakan. Ya, selamat siang Pascal dan juga saudara. Kalau sesuai dengan agenda yang kemudian dijadwalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang kedua sidang ini akan dilaksanakan berbarengan. Ini dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sebetulnya sejumlah pihak yang nantinya ataupun juga terdakwa yang nantinya akan menjalani proses sidang ini juga sudah tiba di lokasi. Artinya memang tinggal menunggu sebentar lagi untuk kemudian bisa memulai proses persidangan. Untuk obstruction of justice atau penghalangan penyidikan sendiri, ini memang ada lebih banyak pihak yang terlibat, saksi juga banyak yang kemudian akan diperiksa, di mana total ada lebih dari 60 saksi yang akan diperiksa, sehingga majelis hakim yang mengawal kasus ini pun dibagi menjadi 2 bagian. Untuk sidang yang nantinya akan digelar di ruang sidang utama yang agendanya adalah pemeriksaan saksi untuk Hendra Kurniawan, Agus Agus Nurpatria dan juga Irfan Widianto, ini nanti akan dipimpin oleh Hakim Ketua Ahmad Suhel dengan Hakim Anggota Juyamto dan juga Hendra Yuristiawan. Sementara untuk sidang dengan agenda pembacaan dari tanggapan jaksa atas eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh terdakwa Cuk Putranto dan Baikuni nanti akan diselenggarakan di ruang sidang 3. Ini akan dipimpin oleh Hakim Ketua Afrizal Hadi yang nanti anggotanya adalah Ari Muladi dan juga M. Ramdes. Sebetulnya yang kemudian menarik dalam proses persidangan hari ini, Paskalis dan juga saudara, tentu saja berkaitan dengan apa yang akan disampaikan oleh saksi-saksi. Hari ini merupakan sidang lanjutan di mana sebelumnya Hendra Kurniawan, kemudian juga Agus Nurpatria dan juga Irfan ini sudah menjalani proses persidangan sebelumnya yang kemudian menghadirkan sejumlah orang saksi. Ada 3 orang saksi yang kemarin tidak bisa hadir di ruang sidang dan juga memberikan kesaksian. Salah satunya adalah pemilik CCTV, yakni Afung. Ini nantinya disebut masuk dalam jadwal untuk memberikan kesaksian di ruang sidang pada hari ini. Dan di luar 3 orang saksi yang seharusnya datang pada pekan lalu, nanti juga akan ada 10 orang saksi lagi yang dihadirkan ke muka sidang akan memberikan kesaksian, di mana mayoritasnya ini adalah anggota Polri yang bertugas pada peristiwa 8 Juli 2022 atau yang berkaitan dengan kematian Yosua Huta Barat di Polres Jakarta Selatan. Salah satu nama yang juga kemudian di-highlight adalah ex atau mantan dari Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, ini juga akan dihadirkan di muka sidang. Kenapa kemudian ini menjadi menarik, Pascal dan juga saudara? Karena ini berkaitan dengan upaya penghalang-halangan, kemudian juga kalau kita lihat di dakwaan yang pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa ini berkaitan dengan menghancurkan barang bukti, ada undang-undang ITE juga yang masuk di dalam dakwaan, di mana isinya ini berkaitan dengan upaya untuk kemudian merusak atau membuat menjadi tidak bisa berfungsi lagi. Nah, tentu kita bisa melihat bagaimana kemudian pada saat jaksa ini juga membacakan dakwaan, saya kutip ada kalimat yang disampaikan oleh jaksa bahwa yang kemudian memberatkan adalah meskipun ada perintah ataupun juga ada permintaan dari Verdi Sambo yang secara jabatan dan juga secara pangkat ini lebih tinggi dari pihak-pihak yang sehari ini menjalani proses persidangan, tetapi di satu sisi ini tidak ada upaya dari para terdakwa untuk kemudian melaporkan ataupun setidaknya membujuk, memberikan masukan kepada Verdi Sambo untuk melakukan proses penyidikan sesuai seperti yang seharusnya diatur dalam KUHP, diatur dalam undang-undang. Dan juga kalau kita lihat bagaimana kemudian ada upaya menghancurkan barang bukti, padahal di satu sisi para polisi ini harusnya memiliki sense atau rasa untuk kemudian melihat barang bukti ini bisa membuka kasus ini menjadi terang benderang. Nah, ini yang nantinya akan diuji dalam proses persidangan, terutama juga soal kronologi, bagaimana kemudian
mencocokkan kesaksian-kesaksian, kemudian BAP yang juga sudah tentu saja dipegang oleh majelis hakim dan juga oleh jaksa penuntut umum, apakah memang kronologi ini sesuai atau tidak. Untuk Hendra Kurniawan sendiri ini juga sempat ada satu hal yang kemudian menjadi sorotan, di mana sebelumnya Hendra menyebut tidak terlibat dalam proses pengecekan CCTV dan hanya menjalankan perintah dan kemudian memberi perintah untuk kemudian memantau CCTV di sekitar Duren 3, kemudian juga meminta agar membereskan CCTV. Tetapi berdasarkan kesaksian lain di dalam BAP, ini juga ada terdakwa yang menyampaikan bahwa Hendra ini juga terlibat ketika kemudian menyaksikan CCTV dan lain sebagainya. Nah, ini yang nantinya akan dicocokkan oleh majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum, tentu saja akan mengajukan sejumlah pertanyaan, baru akan dimulai. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan terlebih dahulu, Paskalis dan juga saudara, apa-apa saja poin yang nantinya akan digali. Apakah hanya berkaitan dengan hal itu saja atau justru nanti ada hal-hal lain yang diketahui di ruang sidang, ini masih kita tunggu. Kalau kita bergeser ke ruang sidang 3 yang nantinya agendanya adalah pembacaan tanggapan dari jaksa penuntut umum dengan dua orang terdakwa, Cuk Putranto dan juga Baikuni, ini juga tentu saja bisa menjadi hal yang menarik begitu, bagaimana kemudian kita bisa melihat pertimbangan jaksa, apakah menerima atau menolak, apa saja poin-poin yang kemudian bisa memberatkan para terdakwa jika memang nantinya kebijakan atau keputusan dari jaksa penuntut umum adalah menolak seluruh eksepsi, dan nanti ini juga kita kembalikan lagi ke majelis hakim pada putusan sela, apakah akan mengikuti jaksa penuntut umum atau justru akan mengikuti permohonan dari terdakwa untuk kemudian membuat bebas dari dakwaan. Jadi kita masih menanti bagaimana jalannya proses sidang, baik itu pemeriksaan saksi ataupun juga tanggapan jaksa atas eksepsi dua terdakwa Cuk Putranto dan juga Baikuni. Paskalis.